Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bersyukur di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah, dan Allah kumpulkan kita pula dalam rangka untuk duduk bermajlis ilmu. Satu hal yang telah diwajibkan, satu hal yang telah dicontohkan oleh para ulama, dan selayaknya kita untuk tidak meninggalkannya walaupun berada di momen-momen di mana banyak sekali orang-orang tersibukkan dengan dunia. Semoga tempat-tempat sujud kita, tempat-tempat bermajelisnya kita di malam hari ini kelak akan menjadi saksi yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis fiqih ibadah, yang mana di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang bagaimana salatnya orang yang memiliki udhur fi salati ahlul a'dzar. Bagaimana salat orang yang memiliki udhur. Namun sebelum kita masuk pada bahasan ini, sedikit kita akan mengulang kembali dan menyelesaikan sebagian bahasan yang masih terluput di pertemuan lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, yakni orang-orang yang diharamkan untuk menjadi imam, orang-orang yang dimakruhkan untuk menjadi imam, begitu pula larangan untuk mendahului imam. Larangan untuk mendahului imam kita sampaikan pada pertemuan lalu, bagaimana Nabi memperumpamakan dengan sebuah perumpamaan yang buruk. Nabi mengatakan, amma yakhsha, tidakkah kemudian takut siapa alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, yang ia mengangkat kepalanya mendahului imam. Berarti mendahului imam ketika i'tidal, mendahului imam ketika duduk di antara dua sujud, atau dalam rukun-rukun yang lain. Kenapa perlu khawatir? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhawwilallah ra'sahu ra'sa himarin. Apakah ia tidak takut? Karena hal tersebut akan membuat Allah merubah wajahnya, merubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai. Sekedar dalam tanda kutip mendahului imam, kehinaan yang akan ia terima. Sekedar ia mengangkat lebih dahulu dibandingkan imam, maka kehinaan di hari kiamat akan ia rasakan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Taib, maka sedikit hal yang terlewat pada pertemuan yang lalu, bagaimana ahkam mutafarriqah, hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan juga jamaah. Apa saja? Disampaikan pada Al-Fiqhul Muyassar,
bahwa orang yang dewasa istihbabu qurbi ulil alham wan nuha minal imam. Orang yang dewasa, begitu pula orang yang berakal, lebih spesifik lagi orang yang saleh, disunahkan untuk dekat dengan imam. Maka jangan sampai orang yang berada di belakang imam adalah orang fasik, adalah anak kecil, atau orang yang ia tidak tahu sama sekali tentang salat, baru jadi mu'allaf, dijadikan kemudian posisinya belakang imam. Maka yang demikian tidak layak, tidak munasib. Maka orang-orang yang memiliki keutamaan, baik itu karena kedewasaannya, baik itu karena keilmuannya, maka hendaklah ia berdiri di belakang imam atau dekat dengan imam. Maka ini salah satu keutamaan dari orang yang berilmu. Diangkat derajatnya bukan hanya di surga, diangkat derajatnya bukan kelak sepeninggal kita, tetapi di dunia. Allah katakan, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ia berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu saja berbeda. Nabi SAW menegaskan dalam hal ini, liyalini minkum ulul alham wan nuha, hendaklah berdiri di belakangku, hendaklah berdiri di dekatku, yakni ulul ahlam, orang yang ia dewasa di antara kalian, wan nuha, dan orang yang berakal, thumma alladhi yalunahum, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Makanya kemudian anak kecil letaknya bukan di depan. Begitu pula orang yang saleh, orang yang dia memiliki hafalan, orang yang ia paham tentang bagaimana fikih salat, jangan diletakkan jauh dari imam. Oh, kalau mereka ini punya privilege, berarti seandainya mereka ini datang terlambat, boleh menempati belakang imam. Bukan demikian pula. Kalau memang di sana saat imam ini sudah siap, iqamah juga sudah dikumandangkan, maka orang yang ada kala itu hendaklah menyesuaikan diri. Yang dia paham, maka letaknya di belakang imam, karena dia bukan imam rawatib. Atau kalau di sana antum sedang berada di masjid, notabene adalah masjid yang tidak memiliki imam rawatib, di tempat salat yang tidak punya imam tetap. Misalnya ketika antum sedang di pom bensin, ketika antum sedang di rest area, tidak ada imam tetap di sana. Kok antum melihat bahwa di sekeliling antum tidak ada yang layak menjadi imam, maka siapa yang menjadi imam? Nah, kita sudah pernah bahas kriteria imam yang pertama siapa? Yang paling aqra, yang paling aqra dengan kitabullah, yang paling sering membaca, paling mesra hubungannya dengan Al-Quran sehingga baik bacaannya, banyak hafalannya. Ini. Maka demikian pula orang yang aqra tersebut, orang yang dia dekat dengan imam. Makanya kalau di sana ada orang yang dia paham betul tentang Al-Quran, banyak hafalannya, tapi ada imam rawatib, maka siapa yang didahulukan untuk menjadi imam? Imam rawatib. Lalu di mana letak orang yang aqra tadi? Di belakang imam rawatib. Di belakang imam rawatib. Begitu pula di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan juga jamaah, al-hirsu ala safil awal, hendaklah kita bersungguh-sungguh, bersemangat untuk bisa dapat saf pertama.
Maka shaf pertama ini bukan hanya sekedar barisan, tapi shaf pertama di sana ada keutamaan. Baik itu keutamaan duniawi maupun keutamaan ukhrawi. Keutamaan duniawi, maka shaf pertama adalah orang-orang yang dia paham tentang Al-Quran, tentang fikih salat. Pada poin pertama yang kita sampaikan, keutamaan ukhrawi, shaf pertama apa? Mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan shaf berikutnya. Maka shaf pertama bukan sekedar barisan. Belum lagi Nabi SAW menyampaikan hal ini secara khusus, taqaddamu, majulah kalian, fa'tammu bi, hendaklah kalian mengikuti aku, waliyatamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah orang-orang setelah kalian mengikuti kalian. Majulah, ikutilah aku dan ikutilah orang setelah aku, yakni ikutilah shaf pertama. Wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhiruhumullah. Nabi SAW ketika di penggalan pertama memberikan perintah, di penggalan berikutnya Nabi memberikan wa'id, ancaman. Tidaklah satu kaum dia mengakhir-akhirkan shaf, melainkan Allah akan akhirkan ia. Orang yang sering masbuk, maka ia adalah orang yang pula akan sering diakhirkan dalam urusan dunia. Hati-hati. Begitu pula bagaimana seruan dari Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa saffil awal." Seandainya manusia itu tahu tentang bagaimana pahala orang yang ia berada di balik azan, begitu pula orang yang berada di shaf pertama. Apa? "Thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Seandainya mereka bisa mengetahui, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka akan saling berebut dengan undian tersebut. Kalau tahu apa ganjarannya di sisi Allah, seandainya bisa rebutan-rebutan. Tapi demikianlah kita. Bahkan kita sering mengabaikan hal ini. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, di antara hukum yang berkaitan dengan imam dan juga jamaah, hendaklah kita meluruskan shaf. Tasfiyatas sufufi wat tarasu fiha. Hendaklah kita meluruskan shaf dan merapatkannya. Berarti berusaha untuk menutup celah kosong, berusaha untuk menyempurnakan shaf dari shaf yang terdepan lalu kemudian shaf berikutnya. Mengisi celah shaf itu sesuatu yang diutamakan, dianjurkan. Bukan justru kemudian senang ketika ada shaf yang renggang. Walaupun menjadi catatan pula bagi kita yang telah mengetahui keutamaan rapat dan lurusnya shaf, kalau ada orang di samping kita yang kok gerah, tidak suka, tidak nyaman, bahkan sengit. Nah, ta'rifuna sengit? Nah, tidak senang sekali. Geweting, ta'rifuna geweting? Nah, pokoknya tidak nyaman. Kalau kemudian kakinya ditempeli oleh orang di sebelahnya, maka antum pun juga jangan memaksakan. Antum pun jangan memaksakan. Setidaknya antum sudah berupaya. Jangan sampai kemudian di sana ada celah yang lebar. Walaupun kemudian tidak juga harus wajib untuk rapat lurus.
sekedar kemudian tidak menyisakan celah. Kalaupun kemudian di sana ada yang menempel, syukur kemudian bisa banyak yang menempel, lakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita banyak sekali keutamaan dari melurus dan merapatkan saf. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sawu sufufakum, luruskanlah saf kalian, fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah, karena sejatinya lurusnya saf termasuk keutamaan salat. Termasuk keutamaan salat. Maka ada jamaah di satu masjid yang kemudian baik, banyak, tapi tidak lurus, tidak rapat, dibandingkan dengan kemudian jamaah yang banyak tapi lurus, rapat. Tentu saja yang demikian ini lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla, lebih baik di mata Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bagaimana ketika iqamah sudah dikumandangkan, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi. Fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi, beliau mengarahkan wajahnya kepada kami, yakni menatap kami. Lalu Nabi mengatakan, aqimu sufufakum wa tarassu, luruskanlah saf kalian dan rapatkan. Nabi katakan ini. Lalu Nabi jelaskan, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sejatinya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Dan ini bukan ucapan yang dianjurkan. Adapun sawu sufufakum, aqimu sufufakum, istawu wa'tadilu, tayyib, ini diupayakan, ini diserukan. Tapi ucapan Nabi, fa inni arakum min wara'i dhahri, maka ini bukan sesuatu yang diserukan, karena ini adalah ucapan yang menjadi kekhususan Nabi. Aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Ini diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimana orang yang di belakang kita. Nah, baik. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan meluruskan dan merapatkan saf termasuk kebiasaan dari ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan. Siapa hamba yang dimuliakan? Man ibadun mukramun, siapa itu hamba yang dimuliakan? Al-malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha, tidakkah kalian membuat saf sebagaimana malaikat membuat saf di sisi Rabbnya? Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikah inda rabbiha, bagaimana malaikat itu ketika merapatkan saf? Nabi menjelaskan, yatimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis saf. Para malaikat itu menyempurnakan saf yang pertama, baru kemudian saf berikutnya. Dan dalam hal menyempurnakan saf harus balap-balapan. Tidak kenal unggah-ungguh di sini. Oh, saya orang asli Jogja, Ustaz, maka saya kedepankan unggah-ungguh. Ada saf di depan yang kosong, maka rebutan, monggo, monggo. Bukan demikian, balapan. Kenapa? Karena dalam hal ibadah kita harus bersegera, bukan mendahulukan orang lain. Baik. Berikutnya,
Hukum yang berkaitan dengan imam dan juga jamaah disebutkan di sini. Salatul munfarid khalfas saf la tasihhu. Salatnya orang yang sendirian di belakang saf tidak sah. Salatnya orang yang sendirian di belakang saf tidak sah. Loh, berarti kalau seseorang ini qaddarullah dia masbuk dan saf di depannya sudah penuh, berarti dia tidak usah salat, Ustaz? Enggak. Tidak sah di sini ketika dia mendapati ada saf yang di depan masih kosong lalu dia sengaja di akhir, menyengajakan diri untuk di akhir saf padahal di depannya masih ada, maka yang demikian ini la tasih, tidak sah. Nabi SAW mengatakan la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Catatannya tadi, ketika saf di depannya masih ada, dia memilih membuat saf baru, maka tidak sah. Maka tidak sah. Ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah tidak sah di sini la tasih memang tidak sah atau maksudnya tidak diberikan pahala? Mana yang tepat? Yang tepat bukan tidak diberikan pahala, memang tidak sah. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Wabisah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saf wahdah. Suatu saat Nabi melihat ada seseorang yang dia salat di belakang saf sendirian, sementara saf depannya masih ada. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, fa'amarahu ayyu'ida salah. Nabi perintahkan untuk mengulang salatnya, karena memang tidak sah. Maka bayangkan para jamaah sekalian, kalau perihal salat saja detail seperti ini, perihal saf saja detail seperti ini, layakkah seseorang kemudian meremehkan saf? Apalagi mengatakan biar saja safnya itu diisi, celahnya kosong biar diisi oleh syaitan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Hadal kalam lamma la yanbaghi an yaqula ar-rajul. Ini sebuah ucapan yang tidak layak untuk diucapkan oleh seorang laki-laki. Apalagi kemudian lahu makana, dia punya kedudukan. La yanbaghi, tidak layak. Nah, baik, kita masuk pada bahasan berikutnya, yakni fi salati ahlul a'dzar, salatnya orang yang memiliki uzur. Salatnya seseorang yang memiliki uzur. Siapa saja yang tergolong ahlul a'dzar, orang yang punya uzur? Disebutkan di sini qala muallif hafizahumullah, ahlul a'dzar humul marda wal musafirun wal khaifun alladhina la yatamakkanuna min ada'is salah. Orang yang memiliki udzur adalah orang yang sakit atau musafir, atau orang-orang yang memang ia takut dan tidak bisa mendirikan salat sesuai dengan tata cara salat yang benar. Seperti apa? Orang yang takut ini seperti orang dalam peperangan, atau orang yang ia tinggal di daerah konflik, atau orang yang ia mendapati kejadian alam di luar kondisi normal. Hujan deras, puting beliung, gempa bumi. Maka ini adalah salatnya orang yang memiliki udzur.
Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, dan tidaklah Allah sekalipun menjadikan kalian dalam urusan agama sempit, susah. Haraj itu kesulitan, masyaqqah. Baik. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam sebuah ayat yang insyaallah masyhur, kita semua menghafalnya. Di akhir surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kecuali sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Karenanya Nabi SAW katakan, salli qa'iman, salatlah kalian dengan berdiri, fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa fa'ala jambin, maka kemudian sambil berbaring. Dan kita tahu bersama, perintah itu dikaitkan dengan istita'ah, perintah itu dikaitkan dengan qudrah, perintah itu dikaitkan dengan kemampuan kita, kondisi kita. Beda dengan larangan. Salat ini perintah atau larangan? Perintah, maka dikaitkan dengan istita'ah, dikaitkan dengan kemampuan, dikaitkan dengan bagaimana kondisi kita. Dan dalil dalam hal ini jelas. Nabi SAW katakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa-apa yang aku perintahkan pada kalian kerjakan, wa ma nahaitukum anhu fantahu, dan apa-apa yang aku larang jauhi. Jelas, perintah Nabi jelas. Baik, kita mulai dari ahlul a'dzar yang pertama, yakni orang yang sakit. Bagaimana tata cara orang yang sakit? Al-marid, orang yang sakit adalah orang yang secara fisik, secara jasmani terganggu. Baik itu seluruh badannya sakit atau sebagiannya. Dan Masya Allah, ini yang perlu dicatat, sakit dalam hal salat yang dilihat hanya fisiknya. Ustadz, saya sakit. Sakit apa? Sakit hati. Boleh tidak kemudian salatnya sambil duduk? Tidak boleh. Apalagi yang mengucapkan adalah generasi Z, yang katanya apa? Rapuh mentalnya, gopok kalau bahasa Jawanya. Maka tidak boleh. Yang ditinjau dalam syariat, uzur bagi orang sakit fisiknya, bukan kemudian apa? Psikisnya. Maka orang yang sakit, tatkala dia melaksanakan salat fardu, tetap yang utama adalah berdiri, kalau dia mampu. Loh, kan sakit Ustaz. Naam, sakit apanya? Kalau yang sakit ternyata, saya sakit apa? Jerawat. Saya sakit apa? Cantengan misalkan. Tidak menghalanginya dari qiyam. Tetap berdiri. Ustaz, saya sakit parah. Apa itu? Misal dia sakit pengeroposan tulang, sehingga ketika ia rukuk ada gesekan di lutut sakit, atau ada tumpuan pada lutut saat sujud sakit. Tayyib, maka Anda hanya mendapatkan uzur saat Anda tidak bisa melakukannya saja. Berkaitan dengan lutut, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, ya sudah, itu saja yang Anda duduk. Tapi Anda bisa berdiri, berdiri. Maka ini yang sering kali banyak kesalahan.
Ketika menganggap dirinya sakit, maka dia duduk sejak awal padahal masih bisa berdiri. Misal orang yang migrain, misal orang yang tekanan darah tinggi atau rendah sekali, sehingga ketika bangkit geliyang. Tapi ketika dia berdiri, dia bisa, maka berdiri dulu. Kalau dikhawatirkan dia bangkitnya geliyang, baru ketika rukuk dia sambil duduk, ketika sujud baru sambil duduk. Maka ketika imam membaca Al-Fatihah, imam membaca ayat pendek, maka bareng-bareng dengan imam, yakni berdiri. Jangan kemudian menyendiri. Baik. Berikutnya, yang kedua, yakni salatnya musafir. Salatnya musafir. Maka salatnya orang musafir ini mencangkup beberapa poin pembahasan. Al-masalatul ula, poin pembahasan yang pertama ada pada qasar salat. Disebutkan di sini la khilafa baina ahli al-ilm fi masru'iyati qasri salah ar-rubaiyah lil musafir. Wa dalilu dzalik al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang disyariatkannya qasar salat bagi musafir. Dalilnya komplit. Dalilnya ada pada rutbatul ula, tingkatan yang tertinggi. Komplit Al-Qur'an ada, as-sunnah ada, ijma' ada. Dalil dari Al-Qur'an, apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa. Allah katakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian ini pergi di muka bumi, berjalan, safar, falaisa alaikum junah, tidak ada masalah bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian, tidak ada hisab bagi kalian, an taqsuru minas salah, kalau kalian mengqasar salat. Maka qasar terikat dengan status safar. Orang yang tidak safar tidak bisa qasar salat. Maka mengqasar salat ini hanya boleh bagi orang safar. Adapun bagi orang yang dia tidak safar, jelas tidak boleh. Bahkan orang yang dia safar dianjurkan untuk mengambil qasar. Kenapa? Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya qasar adalah bentuk sedekahnya Allah kepada kita. Bentuk sedekahnya Allah kepada kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Qasar itu adalah sedekahnya Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah tersebut. Terimalah sedekah tersebut. Bahkan dalam madhab Hanafi, orang yang ia tidak mengambil qasar, istikbar, sombong. Maka silahkan ambil qasar. Ketika apa? Ketika sedang safar. Nah, yang kedua, bahasan tentang qasar, yakni salat apa saja yang boleh diqasar. Salat apa saja yang boleh diqasar. Fi tahdidis salati allati yajuzu fiha al-qasar. Apa saja salat yang boleh diqasar? Disebutkan di sini as-salatul lati yajuzu fiha al-qasr hiya salatul rubaiyah wa hiya salatul dhuhri wal asri wal isya.
salat yang boleh diqasar adalah salat yang rubaiyah, 4 rakaat. Zuhur, asar, maghrib. Ini boleh diqasar. Afan, zuhur, asar, isya. Nah, ini tandanya haus ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Taib, ikhwatal iman, ahbakumullah. Qasar ketika kemudian disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam riwayat adalah bentuk sedekahnya Allah, dan kita diminta untuk menerima sedekah, maka punya batasan. Tidak semua salat kemudian ada qasarnya, karena dikatakan itu sedekah keringanan, sesuatu yang memang meringankan, sesuatu yang memang itu apa? Sifatnya membantu. Maka tidak semua salat butuh kemudian dikasar. Ada salat yang ringan, subuh ringan, maghrib ringan. Adapun yang rubaiyah maka dikasar. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyampaikan, faradallahu as-salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain. Allah telah mewajibkan salat melalui lisan nabi kita, nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, bahwa 4 rakaat ketika mukim dan 2 rakaat saat safar. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang dia hendak jamak qasar? Maka ketika dia jamak qasar, mathalan maghrib isya, ya sudah maghribnya komplit, isyanya qasar. Boleh tidak orang ini dia salat qasar saja, tidak jamak? Boleh tidak? Boleh. Silahkan. Jamak qasar saja boleh, lebih-lebih ketika qasar saja. Nah, berikutnya tentang batasan safar yang boleh mengqasar salat, tepatnya yakni batasan safar. Karena seseorang ketika sudah dikatakan musafir, yakni orang yang safar, boleh qasar. Maka batasan safar yang di dalamnya salat itu boleh diqasar, di sana ada banyak tolak ukurnya. Ada batasan safar ditinjau dari jaraknya. Ada batasan safar ditinjau dari jarak tempuhnya atau lama tempuhnya. Dan ada batasan safar ditinjau dari uruf, kebiasaan. Kalau itu batasan safar dengan tolak ukur jarak, maka kurang lebih 16 farsakh. 16 farsakh. Kurang lebih sekitar 48 mil, atau kalau dalam konversi kilometer 80 kilometer. 16 farsakh, atau kalau dengan mil 48 mil, atau kalau dengan kilometer 80 kilometer. Ini. Kalau dengan batasan atau tolak ukur waktu tempuh, maka kurang lebih 2 hari. 2 hari
dengan jalan yang normal. Atau di sana disebutkan dalam hadis ketika Nabi melarang seorang wanita ini bersafar tanpa mahram, yakni 1 malam. Dalam riwayat yang lain ada yang 2 malam, dalam riwayat yang lain ada yang 3 malam. Maka para ulama mengatakan kalau sampai bermalam, maka notabene safar. Bermalam di sini bermalam di perjalanan. Sampai ia melintasi malam. Habis waktu malam, 1 malam komplit dia lalui dalam keadaan safar, tayyib, dalam keadaan pergi, tayyib, maka silahkan qasar. Ada pula yang menggunakan uruf, dan ini pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang paling kuat. Nah, ada pula di sana pembagian safar ditinjau dari kepentingannya. Yang pertama, safar yang sifatnya mubah. Seperti apa safar sifatnya mubah? Safar untuk rekreasi, mubah. Safar untuk bisnis, mubah. Ada pula di sana safar yang wajib, seperti safar untuk haji, safar untuk umrah, safar untuk mengunjungi orang tua, birrul walidain. Ada pula safar di sana yang sunnah, seperti apa? Safar mengunjungi kerabat, silaturahim. Nah, ini sunnah. Adapun kalau di sana ada safar yang karena tujuan haram, tidak boleh qasar. Apa safar untuk tujuan haram? Apapun itu. Ketika kemudian dia safarnya pingin, misalkan, na'udzubillah wal idzubillah, safar dia pingin ngelihat apa? Kembang api tahun baru di kota Jogja. Ini sesuatu yang tidak boleh baginya untuk salat qasar. Dia jauh-jauh mungkin dari Jakarta, jauh-jauh mungkin dari Jawa Timur, pengen lihat kembang api malam tahun baru. Nah, ini nggak boleh dia qasar, haram, karena safarnya sendiri adalah safar yang haram. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan setelah kumandang adzan sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi para jamaah sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan salatnya orang yang memiliki uzur. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal, 1 atau 2 saja. Nah, yang paling sepuh, nah, tafadhal. Mengenai safar, ketika kita lagi safar, azan kumandang di masjid, mana kita dahulukan sholat berjamaah bersama imam, atau setelah sholat kita sholat sendiri untuk kosong. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita sedang safar, lalu terdengar kumandang adzan dan kita pun salat di masjid terdekat, mana yang diutamakan? Kita salat bersama dengan imam atau kemudian kita salatnya sendiri dengan qasar? Yang paling baik adalah dengan menjamak apa yang telah sampai kepada kita perintahnya. Telah sampai kepada kita perintah untuk salat berjamaah, telah sampai kepada kita perintah untuk qasar, maka jamak itu, dan bukan sesuatu yang saling bertentangan. Ketika kemudian imam ini salatnya tamam, sempurna, maka kita pun bisa qasar. Kita pun bisa qasar dan tidak ada masalah.
tidak dipersyaratkan samanya niat antara imam dengan makmum. Imam ini salat sempurna, makmum qasar boleh. Imam ini salat sunnah, makmum salat wajib boleh. Nah, maka kalau ia bisa tetap menjaga jamaah walaupun qasar, ini yang utama. Tapi kalau nanti di sana ada fitnah, saat mungkin imam ini salatnya salat zuhur 4 rakaat, kita hanya 2 rakaat, maka perlu ditelisik kekhawatiran fitnah ini hanya sekedar dhon atau memang itu adalah daerah yang rawan konflik. Kalau daerah rawan konflik, tayyib, silakan salat bersama dengan jamaah Anda. Anda misalkan salatnya atau safar yang bersama dengan rombongan, silakan. Tapi kalau ternyata itu hanya dhon saja, khawatir menimbulkan fitnah, padahal sudah biasa saja di sana, Anda masuk di rakaat ketiga bagi imam. Imam ini berdiri setelah tasyahud awal, maka Anda masuk di sana. Anda takbiratul ihram sehingga salamnya Anda berbarengan dengan salamnya imam, maka ini boleh. Maka ini boleh. Dan demikian yang utama ketika Anda tidak memiliki rekan untuk jamaah qasar. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Nah, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sudah dijelaskan oleh Ustaz bahwa tidak ada sholat sendirian di belakang shaf jika shaf depannya masih ada yang kosong. Nah. Misalnya kondisinya seperti itu Ustaz, ada seorang yang datang, kemudian dia membuat shaf baru, padahal shaf di depannya masih ada yang kosong, tapi kemudian ada orang lagi di belakangnya yang ikut bershaf ikut di sebelahnya dia. Dia tidak langsung mengisi ke depan, tapi membarengi orang yang sendirian di belakang shaf ini. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah orang yang sholat sendiri ini kemudian tetap tidak sah atau menjadi sah, atau orang-orang yang di belakang ini tidak mengisi sholat depan ini tidak sah juga Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika didapati ada seseorang yang terlambat sehingga ia membuat shaf baru, dan dia pun juga tidak tahu, sementara di depannya masih ada yang bisa ia masuki, ia membuat shaf baru. Kalau kondisinya demikian seperti yang kita sampaikan, tidak sah salatnya. Tapi di sana ada orang lain yang ternyata membersamai dirinya. Akhirnya di belakang dia bukan cuma sendiri, tapi 2 orang. Maka orang yang terakhir adalah orang yang maghrur, tertipu, terpedaya. Ini tidak layak. Bagaimana lalu statusnya? Maka ia sudah terlepas dari hadis ini, karena secara tekstual tidak lagi bisa disamakan. Namun keduanya berdosa, keduanya terlalaikan dari keutamaan shaf. Dan ini jelas bentuk penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dapat celaan dosa karena meremehkan sunnah, dan dia mendapatkan celaan karena apa? Karena meremehkan shaf. Dan ini termasuk istihza. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini mungkin yang bisa kita sampaikan para jamaah sekalian. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.